Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang juga merupakan sahabat saya, yang juga adalah seorang seniman dan juga influencer ternama di tanah air, yaitu Ibnu Jamilo. Welcome, brother. Terima kasih BBB, Bincang Bareng Bung Binder. Wah, luar biasa, akhirnya saya diundang ke sini. Thank you for coming. Jujur, Siap. thank you. Dan teman-teman, saya kenal Ibnu sudah cukup lama ya. Walaupun kita jarang sekali bertemu. Betul. Tapi kita mengikuti satu sama lainnya di sosial media tentunya. Kalau saya ngikutin Bung Binder udah lama, sejak Bung Binder pertama kali muncul di TV ngobrolin bola, wah siapa ini orang, ternyata punya analisa-analisa yang cukup tajam dan kebetulan persentase tebakannya itu selalu tepat. Iya, betul. Thank you bro. Thank you for supporting. Keren. Dan saya juga sering mengikuti Instagram dari Ibnu ya karena memang saya melihat postingan-postingannya bagus sih ya. Dan selain juga sebagai seniman dan juga influencer, Ibnu juga adalah podcaster. Iya. Dan juga biasa terlibat dalam kegiatan berlari ya. Betul. Ya, dalam berlari ya, dan Hobi baru. iya, gak apa-apa, tapi bagus. Iya. It's very good, it's healthy. Jadi itu sesuatu yang menyehatkan, bukan mensesatkan. Nah itu yang paling penting Bahaya itu. Itu bahaya. Jadi menyehatkan, dan yang saya suka nih jujur, Iya. ya saya gak pernah bohong kalau kita duduk begini. Siap. Yang saya suka dari Ibnu, bahwa ketika ada isu tentang timnas kita nih, ini kan sekarang timnas lagi hot property, ya kan? Rame pengunjungnya bro. Rame, tapi kalau yang saya lihat, Anda ini rame bukan dalam hal yang negatif. Oke. Karena yang saya sering mengikuti pada saat Ibnu membuat posting tentang timnas, apalagi pada saat dia berani speak up, itu saya respect, jujur saya respect. Kenapa? Karena dia speak up secara logis. Jadi bukan untuk mencari viral, Bukan. ya kan? Bukan untuk mengejek atau Bukan tidak berniat untuk menyakiti atau menghina atau ingin sarkasme, enggak. Lebih kayak pengen berbagi aja. Berbagi. Kok kayak di kepala gue tuh begini. Boleh nggak sih tuangin ke postingan gitu? Boleh. Dan saya mengikutinya, semuanya yang saya ikuti sampai hari ini ya positif. Maka itu saya respect banget dengan Ibnu. Maka itu saya undang ke sini karena saya ingin mendengarkan juga ya. Karena saya juga seperti yang saya jelaskan kemarin ya, pada saat saya ada collab dengan Yusa Nugraha bro. Salah satu YouTuber ya, sekarang bisa dikatakannya, dulunya dia pemain tapi dia cedera, jadi dia tidak bisa main lagi. Dia sempat main di Belanda lama. Jadi saya juga mengatakan kepada Yusa bro, bahwa kenapa ya saya ingin ketemu orang, saya buat podcast ini, karena ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Iya, betul. Tapi pada saat saya diskusi dengan orang lain, teman-teman, kebuka pikiran saya, ternyata ada juga ya begini ya. Dengan Yusa begitu, dengan itu beberapa, kan insight ya bro ya? Itu insight orang lain. Iya, betul. Jadi tidak ada yang paling pintar di dunia ini. Betul. Iya kan? Ada orang juga yang bisa memberikan kita masukan yang positif. Tapi di konten atau episode kali ini bro, kita gak bahas tentang MU. Padahal udah, enggak. Udah mau buka jersey, enggak. Kenapa kita gak bahas tentang MU? Kenapa? Karena Ronaldo sudah benar. Ini kan? nih. Di bagian mananya yang benar bro? Di bagian mana yang benar? Yang dia benar, soal Ten Hag. Gak perlu diperdebatkan lagi, karena terbukti. Akhirnya kan Ten Hag dipecat. Tapi Sancho, yang dia lepas lagi perform. McTominay, baru cetak gol. Iya kan? Lawan Inter. Ronaldo akan mencetak gol ke-1000-nya sebentar lagi. Iya kan? Terus De Gea, luar biasa di Fiorentina. Betul. Ya kan? Jadi kita jangan bahas MU dulu. Tapi nanti udah gatel ya sebenarnya, pengen agak sedikit ngelawan dikit ya, tapi udah nggak usah. Jangan dulu. Nanti episode berikutnya aja. Akan ada. Kita tunggu akhir musim dong. Boleh. Ya kan? Siap, karena siap. Feeling saya dengan pelatih baru, ya semoga ada vibes yang positif bagi MU, dan semoga walaupun saya fan Arsenal, saya harapkan MU ayo bersaing juga. Dia semakin ramai di papan atas, bro. Trust me, 4 besar musim ini. Siap, oke. 4 besar. Good luck. Oke, jadi di episode kali ini seperti biasa teman-teman, kami akan membahas tentang timnas Indonesia karena Ibnu juga termasuk salah satu supporter dari timnas Indonesia. Ya bisa dikatakan juga buzzer lah ya. Pokoknya di garis terdepan dari timnas. Karena buzzer saya juga untuk diri sendiri sebenarnya. Enggak, karena saya juga sudah mengakui saya buzzer. Buzzer. Artinya timnas kita berikan
analisa atau narasi yang positif. Yes. Di mana kita perlu kritik, kita Betul. kritik. Betul. Tapi Setuju. secara logis, seperti Setuju. Anda juga. Setuju. Ya kan kita perlu kritik, karena Betul. kritikan itu juga bisa sebagai bahan evaluasi. Iya, betul. Dari yang bersangkutan kan. Seperti yang kemarin ada eksperimen di line up, wajar dong kita kritik Wajar. Shin Taeyong. Tapi bukan berarti kita mengatakan dia harus dipecat. Betul, setuju. Ya kan, masih ada beberapa pertandingan. Karena setiap tim itu dalam perjalanannya pasti punya yang namanya eksperimen, Yeah. dia mencoba strategi baru, mengganti formasi. Itu kan wajar dalam sebuah pertandingan. Begitu juga dengan pelatih. Yeah. Dia kalau nggak juga selamanya. Lihat aja Pep, sehebat-hebatnya Pep Yeah, betul. bisa kalah berturut-turut. Bisa kalah, ya. Iya, apalagi Benar. ini kita tim Indonesia yang baru saja berkembang. Yes. Gitu. Ya, betul. Oke, jadi yang pertama-tama saya ingin membahas dengan Ibnu teman-teman adalah tentang progres yang signifikan dari timnas kita ya. Jadi, bro, Ya. 1 tahun yang lalu, ya ini kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya masih ingat itu pertandingan pertama timnas kita di round 2. Round 2. Kualifikasi Piala Dunia. Ya. Lawan Irak. Timnas kita dibantai, bro. 5-1. Setelah itu Yes. lawan Filipina draw. Draw. Pada saat itu, jujur ya, Nah. saya kan nggak munafik. Iya. Wah, gimana timnas kita mau lolos ke round 3? Iya. Berat. Berat, karena ada Vietnam. Vietnamnya sebelumnya menang, Iya. lawan Filipina, dan lawan Irak kalah 0-1. Artinya, sementara Irak dan Vietnam leading. Iya. Kemudian timnas kita main di Piala Asia, lolos dari fase grup. Wah, hebat juga ini bisa lolos dari fase grup pertama kalinya. Iya. Adalah sedikit harapan. Kemudian U23 bisa lolos semifinal. Yes. Kemudian bantai Vietnam home and away. Oke lah kita kalah lawan Irak, tapi kemudian kita menang lawan Filipina, kita masuk ke round 3. Round 3 yang lebih-lebih saya benar-benar senang bisa mendapatkan 3 poin Iya. dari 3 pertandingan awal. Oke lah kemudian kalau lawan China. Tapi saya jujur, saya tidak pernah membayangkan bahwa timnas kita sekarang berada dalam tahap Iya. untuk lolos ke Piala Dunia loh. Iya. Ini untuk lolos, bro. Few lagi. more matches, dikit Yes, lagi nih. yes. Ya oke lah, kita baru kalah lawan China, Betul. tapi baru sekali kalah. Betul. Masih ada peluang. Nah, apakah Anda pernah menduga atau mungkin membayangkan, wah timnas kita bisa nih, bisa masuk nih ke tahap untuk lolos ke Piala Dunia? Silakan. Jadi gini Bung Binder, kalau saya ngerasa ini adalah puncak tertinggi saya mencintai sepak bola, terutama timnas Indonesia. Meskipun ada pro dan kontra yang kita tahu sama-sama ya kan, ada yang setuju dengan pemain naturalisasi, ada yang tidak setuju, bla bla bla, dan semua orang berhak untuk berbicara seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh federasi kita, terutama ketua federasi kita Pak Erick Thohir, menurut saya ini sebuah langkah terobosan yang patut dicoba ya. Untuk bilang itu benar atau salah kan kita nanti evaluasinya nggak sekarang karena ini kan program masih terus berjalan gitu. Tapi yang jelas nggak pernah ngebayangin Indonesia bisa sejauh ini melangkah dan kita tinggal nggak bilang selangkah lagi sih, tapi setidaknya level untuk menuju ke Piala Dunia tinggal sedikit lagi, dan artinya itu sebuah perkembangan yang signifikan, luar biasa. Saya salut banget. Apapun itu yang dilakukan oleh federasi kita, buat saya ini adalah aura positif. Tapi ternyata bukan cuma sepak bola aja, bro. Futsal kita juga agak betul. dong. Yes. Abis juara Piala AFF. Iya, betul. Belum sejarahnya kita lebih banyak Thailand. Iya, betul. Ya, Indonesia kalau nggak salah baru 2 kali. Dan kita kemarin finalnya lawan Vietnam. Wow, itu luar biasa juga. Jadi memang ekosistem sepak bola Indonesia ini sekarang lagi bagus gitu. Meskipun kita tidak menampikan liga kita ini masih harus tetap berbenah, harus tetap berkembang. Karena gini bro, gue tuh masih punya anggapan sepak bola Indonesia itu harus sehat. Itu ada level-levelnya memang. Yang pertama, kalau gue masih berkeyakinan grassroots kita harus sehat dulu. Pembinaan usia dini. Tapi kan yang dilakukan sekarang adalah dari atas ke bawah yang dilakukan Pak Erick Thohir, yaitu dari timnas dia ingin membenahi dulu. Nah sekarang kan lagi dilakukan seperti itu. Nah yang kedua setelah itu adalah kompetisi yang berjenjang. Kompetisi yang berjenjang. Jadi ketika kita udah punya grassroots anak-anak usia dini yang punya prestasi, dia tahu harus kemana. Kelompok umurnya jelas, nggak kebuang kemana-mana. Setelah itu liga profesionalnya juga harus berkualitas. Liga profesional yang berkualitas itu bukan hanya pemain, pelatih, wasit yang berkualitas. Karena kan wasit juga mengambil keputusan itu harus benar. Ketika tiba-tiba keputusannya salah, terjadi, kita tahu dong. Rame. Iya. Jadi keputusan-keputusan wasit pun itu penting untuk membentuk sebuah
kualitas sepak bola yang baik. Yes, betul. Kalau liga kita sih kalau saya lihat musim ini, ya karena saya kan siaran Liga Indonesia ini mulai 2007 apalagi sampai, bro jago banget nih Liga Indonesia. Sampai hari ini ya masih siaran. Jadi non-stop itu dari 2007 sampai hari ini. Kalau saya lihat musim ini lebih kompetitif. Kenapa? Karena bertambahnya kuota pemain asing, meskipun beberapa ya sebelumnya bro yang mengatakan, wah banyak sekali nih pemain asing, gimana para pemain lokal kita akan bersaing. Tapi di Persija, Andri Tani bisa mengambil alih posisi penjaga gawang yang sebelumnya dipercaya tuh. Betul. Asal Brazil. Iya. Ternyata dia gak perform, Andri Tani perform. Sekarang Andri Tani terus. Rizky Ridho bisa main terus. Witan bisa main. Dewangga bisa bermain. Banyak sekali pemain-pemain lokal kita yang ternyata bisa bersaing. Betul. Kan positifnya adalah kalau ketika ada pemain-pemain yang punya jam terbang dan juga mungkin dari luar negeri, transfer knowledge bro. Betul. Transfer mentality. Yes. Betul. Iya. Itu yang gua nggak tahu kenapa gua ngelihat kemarin Rizky Ridho pas lawan Madura United. Iya, lawan Madura. Gila bro. Umpannya lu lihat gak? Waduh. Itu gila itu. Itu menyempurnakan aksi dari Jay Itzes ketika lawan Inter Milan. Iya. Inter atau AC itu yang dia soloran? Inter. Oh, Inter Milan itu. Oke. Inter Milan. Yang dia soloran itu. Terus habis itu dia passing juga kan. Iya, betul. Cuma sayangnya strikernya nggak cetak gol. Nah, kalau Rizky Ridho dia bisa nyetak gol. Iya, si Gustavo. Ya, kan? Oh, jadi Anda juga nonton? Nonton itu. Luar itu. biasa. Artinya kan memang Liga 1 musim ini kalau saya lihat lebih kompetitif dan lebih menghibur, plus tadi yang Anda katakan soal wasit, sekarang sudah ada VAR loh. Nah, tapi ada lagi berita yang saya lihat juga nih, sekarang VAR akan diganti dengan FVS ya betul. FVS ya betul. Ya itu dari FIFA lah, mereka ingin mengubah istilahnya. Kalau nggak salah biar wasit itu bisa lebih cepat melihat monitor. Kalau dia berpikir dia telah mengambil kesalahan yang keliru gitu. Jadi dia bisa lebih cepat, nggak perlu nunggu panggilan dari VAR. Tapi paling tidak. Tapi dia kalau nggak salah ada aturan barunya yaitu challenge. Jadi pelatih itu, pelatih itu boleh challenge wasit, dan ketika challenge-nya itu ternyata keputusan wasit salah dan si pelatih itu benar, maka dia masih punya kesempatan satu lagi. Iya. Jadi masing-masing tim punya cuma satu challenge itu. Challenge ke wasit. Betul. Oh, baru tahu saya. Oke. Itu kalau nggak salah ya. Saya karena belum mengikuti semua karena kan ini masih sebuah wacana, belum mereka praktekkan juga. Kalau di Italia itu baru seri C dipakai. Oh, seri C sudah pakai itu. Padahal seri yang ketiga itu. Iya. Kan A, B, C. Ya, mungkin masih di sana uji coba. Trial and error-nya lebih mudah. Sama Piala Dunia Wanita kalau nggak salah, bro. Oh, Piala Dunia Wanita ya. Oke. Jadi artinya memang dari federasi kita juga sudah mengambil langkah bagaimana membuat liga kita lebih kompetitif untuk klub-klub kita bisa mulai bersaing di kompetisi antar klub Asia, bro. Jadi saya sepakat dengan apa yang Anda katakan tadi, bahwa dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir memang banyak sekali terobosan. Salah satu yang saya tidak pernah duga adanya VAR di Liga 1. Betul. Itu luar biasa. Itu mengurangi jumlah kesalahan dari wasit. Dan kasiannya juga wasit online kita. Kenapa? Karena biasa kalau ada kesalahan dari wasit ramai kan di sosial media. Tapi sekarang dengan ada nggak bisa apa-apa. Udah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa lagi kontroversi kecuali Liga 2. Karena Liga 2 belum pakai VAR. Tapi yang saya dengar bahwa nanti Liga 2 pun akan pakai. Luar biasa. Artinya memang federasi kita nih sudah on the right track. Timnas kita mulai berkembang. Ya bro, Liga 1 permainan jujur ya, bukan karena saya siaran Liga 1 ya, tapi saya harus mengatakan jujur. Saya selalu jujur di channel ini bahwa memang permainannya jauh lebih menghibur musim ini. Karena banyak pemain asing, pemain-pemain muda bersaing. Ayo kita mau dapat tempat. Jadi ya ada persaingan yang bagus di sana. Waktu saya nonton Timnas Indonesia lawan China kalau nggak salah itu nobar dengan Pak Erick, di situ saya ketemu dengan Ibu Tisa. Ibu Ratu Tisa. Dia bilang dia lagi ada project untuk mengembangkan kinerja wasit. Itu kan salah satu terobosan luar biasa. Jadi memang ini pelan-pelan dibenahi. Iya betul. Dan kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia, ya kita dukung selagi memang itu benar. Itu benar, iya betul. Tapi kalau ada yang salah, ya kita tugas kita juga untuk mengingatkan. Ingat ya, sekedar mengingatkan. Betul, bukan karena faktor kebencian loh. Iya betul. Dan artinya kita gak bisa menghakimi juga. Ya kan? Yang penting bekerja demi kebaikan dan juga untuk kemajuan. Maka itu yang selalu saya katakan teman-teman, bahwa kalau kita perlu puji ya kita harus puji. Kenapa gak ada salahnya juga, ya kan? Oke, so tadi kita bicara soal timnas kita yang sekarang sudah masuk dalam tahap untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi bro, ada satu fenomena lagi. Apa tuh? Dengan berkembangnya timnas kita sampai sekarang mau lolos ke Piala Dunia, banyak sekali supporter baru.
Banyak sekali loh nih supporter baru. Selamat datang supporter baru. Iya. Rame banget. Rame banget. Saya ada ketemu beberapa orang, saya nggak mau sebut lah namanya, Iya. tapi mereka ini profesional. Ada lawyer, ada dokter spesialis. Ini true story ya, tapi saya nggak mau ngomong lah nama Iya. mereka kan. Ini kan Iya. etika. Ada engineer, ada ahli IT yang kebetulan saya ketemu, bukan teman saya. Iya. Kebetulan lah dalam Kebetulan. kegiatan sehari-hari ketemu. Iya. Mereka pas tahu saya siapa, oke lah kita ngobrol. Pada saat saya ada urusan lain, dan ternyata mereka yang dulunya nggak pernah nonton timnas, nonton sekarang. sampai salah satu cerita ke saya, Bung, saya itu hari yang waktu mau lawan Filipina hujan kan? Saya bilang iya betul. Saya lagi naik mobil, ternyata hujan macet. Saya parkir itu mobil di salah satu mall. Saya naik ojek. Hujan-hujan. Saya bilang loh, hujan-hujan. Iya, hujan basah kuyup. Tapi saya harus sampai untuk nonton timnas. Nonton timnas. Happy, menang. Iya kan? Iya. Kalau menang happy semua. Betul. Tapi kemarin kalah. Lawan China, bergejolak sosial media kita. Siapapun yang saya ketemu, beberapa di antaranya juga supporter yang baru mulai nonton timnas ya sejak Piala Asia lalu lah. Yang Mulai Piala Asia jadi, senior. iya. Marah-marah. Marahnya ke saya. Lah, saya bilang saya kan bukan bagian dari timnas. Dari timnas. Jangankan pelatih, asisten pelatih pun kagak, ya kan? Dan kita juga untuk ngomong ke siapa? Iya, kenapa marah ke saya, ya kan? Kenapa ini eksperimen, kenapa? Saya bilang, Bapak Ibu, ini adalah bagian dari tugas pelatih. Betul. Ya, oke. Saya juga merasa Sintayong keliru. Maka itu saya sampaikan di channel saya, Bapak Ibu, ya kan? Tapi jangan marah-marah ke saya dong. Iya. Kan saya udah sampaikan. Iya. Cuman sekarang saya melihat level emosinya tinggi, bro. Tinggi. Karena itu dia, kalau menurut saya sih, di mana ada gula, di situ ada semut. Oke. Di mana ada banyaknya Tren, ini seperti tren nih, ngikutin tren. Udah faktor ekonomi aja, bro. Oke. Iya kan? Di mana lagi ada yang rame, pasti di situ. Pasti ikut ke sana. Pasti ikut di sana. Dan Walaupun memang, mungkin tidak mengetahui sepenuhnya bahwa dulu timnas kita seperti apa. Tapi kan faktor perasaan dan juga warga negara Indonesianya atau nasionalismenya itu erat sekali, dekat sekali gitu loh. Kecuali mungkin kayak klub lokal. Itu kan pasti kan keterikatannya karena masing-masing daerah. Nah, kita nih keterikatannya timnas Indonesia. Jadi gampang banget, relate banget gitu loh. Dan buat mereka untuk bisa engage itu ngerasa dia punya hak gitu loh. Gue punya hak loh untuk bilang Indonesia ini salah nih, timnas ini begini, begitu. Ya, jadi menurut gue itu adalah hal yang lumrah, tapi untuk supporter baru, gue ngucapin selamat datang di sepak bola Indonesia. Semoga kalian bisa menjadi penonton yang setia. Kalian bisa memberikan pujian di saat Indonesia menang dan juga memberikan dukungan di saat Indonesia kalah. Jadi bukan justru sebaliknya. Dan boleh kita menaruh punya ekspektasi yang tinggi terhadap timnas Indonesia, tapi balik lagi ketika ekspektasi itu tidak tercapai, maka kita harus jadi supporter yang realistis juga, bro. Bukan menjadi malah menebarkan kebencian, ya kan, memberikan komen-komen atau hate speech yang buruk, dan itu bisa menjadi sebuah citra yang jelek juga bagi kita ya. Bagi kita. Indonesianya juga kayak kemarin sempet yang lagi rame juga Misil Girls. Iya, aduh. Misil Girls. Itu jadi balik lagi. Kalau contoh mungkin gue bisa bilang gini, Bukayo Saka kan cedera juga, bro. Nggak main dia untuk Inggris. Nggak main untuk Inggris. Nggak bisa main dia. Iya. Apakah penduduk Inggris marah-marah? Ya nggak juga. Nggak juga kan? Ya nggak juga. Ya karena mereka tahu gitu loh. Dan ini pastilah pemain timnas itu dia pengen banget main. Tapi dia akan jauh lebih realistis lagi bagaimana peluangnya lebih besar main atau tidak gitu loh. Dan klub seperti klub lokalnya Twente ini juga punya alasan yang kuat menurut gua, bro. Iya kan? Dan lagi pula kalau sampai cederanya lebih parah lagi kalau nanti main, itu kan merugikan pemainnya juga. Indonesia rugi, Twente rugi. Iya, betul. Lebih berat lagi gitu. Iya, betul. Jadi memang saya setuju dengan apa yang Anda katakan, di mana ada gula, di sana ada semut. Ada semut. Dan kita harapkan semutnya jangan semut merah. Bahaya ini. Semut yang gigit ya. Habis itu gigitnya panas lagi. Habis itu gigit panas terus kabur. Nah, itu. Tidak meninggalkan jejak. Nah, itu. Mana nih? Nah, itu yang bahaya. Nah, bahaya tuh. Artinya sekarang dengan engagement dengan nama timnas ini yang sangat tinggi. Ya, ini istilah kerennya dari para netizen kita yang budiman dan bijak nih, bro. Nggak timnas, nggak makan. Jadi, oke lah, no problem. Anyone can talk about our national team. Right? Setuju. Siapapun boleh bicara. Kenapa enggak? Bahkan anggota dewan pun yang notabene menurut saya
statementnya agak membagongkan ya. Oke. Iya, tentang naturalisasi. Oke lah. Dia menganggap Indonesia punya banyak atlet, apalagi di cabang sepak bola. Ya. Tapi kan kita bicara dulu levelnya. Ibu tahu nggak situasi dan kondisinya seperti apa betul, gitu loh. betul. Kalau dia tahu, harusnya dia tidak berbicara seperti itu menurut saya. Betul. Karena realistisnya sekarang perkembangan sepak bola Indonesia itu udah, tadi yang Bung Binder juga bilang, ini tracknya udah bener Udah nih, bener. gitu loh. Meskipun tidak bisa kita pungkiri juga, liga kita ini juga harus diangkat. Nanti harus memberikan kontribusi juga. Betul. Tapi kalau apakah pertanyaannya adalah apakah sekarang waktu yang tepat? Belum. Saya rasa tidak. Iya, belum. Gitu loh. Kalau ingin Indonesia bisa masuk ke kancah sepak bola dunia yang kompetitif. Iya. Iya dong. Dan ini sekarang mulai masuk. Mulai masuk. Iya kan dulu kapan kita terakhir lawan Jepang? Sudah lama. Udah lama. Bukan, bro. maksudnya Piala Asia Senior, tapi sebelumnya kan sudah lama. Iya. Iya kan? Bahkan saya menanyakan beberapa mantan pemain kita, mereka mengatakan lawan Jepang tuh enggak, mereka nggak pernah lawan Jepang di pertandingan kompetitif ya. Iya. Dan bahkan Indonesia terakhir kali menang kalau nggak salah Merdeka Games atau apa tuh lawan Jepang. Iya. Ya walaupun mungkin kita diangkat juga. Betul. Indonesia pernah menang, tapi aduh itu kan udah lama banget. Jadi yang saya perhatikan, ya orang ingin engage dengan timnas, tapi kadang-kadang bicaranya yang bikin kita kesel juga. Betul. Apa ini bicaranya, iya kan? Iya. Nah, tapi semakin timnas kita bagus, semakin banyak muncul narasi-narasi yang aneh ini. Nah, ini biasa bro, kalau misalnya udah terlalu banyak arus ke sana, pasti ada pihak-pihak yang ingin melawan arus supaya apa? Mendapatkan engagement. Iya kan? Ketika ada yang melawan arus sendirian kan agak sedikit berbeda kan? Agak berbeda, iya, betul. Itu hak juga sih. Hak juga. Iya, gitu loh. Tapi balik lagi tadi Bung Binder bilang, ketika statementnya itu tidak masuk akal, tidak logis, ya otomatis pasti akan banyak yang ketawain. Iya betul, akan banyak yang ketawain, dan seharusnya nggak perlu dihujat juga. Diamkan saja udah, nggak perlu dikasih panggung. Karena kalau kita tanggapin lebih naik nanti. Betul. Bro, iya kan? Betul. Jadi memang saya melihat bahwa dengan mulai progresnya timnas kita, semakin banyak pemain-pemain keturunan yang sekarang ingin main bagi timnas kita. Beberapa hari yang lalu saya baca ada pemain A, pemain B ingin membela timnas. Ada kiper di Jerman juga kalau nggak salah ingin membela timnas. Yang inisial Ole gimana Ole? Ya saya nggak bisa spill di sini lah. Ya. Saya sebenarnya tahu beberapa informasi, tapi selalu saya katakan ke viewers. A1 nih ya? Nggak boleh dong. Oh iya. Itu ya maksudnya informasi yang dapat A1 itu pasti. Beberapa saya spill dikit-dikit lah. Ya, karena kalau bagi saya itu adalah tugasnya dari federasi untuk menyampaikan kepada publik. Betul. Nggak boleh dari saya. Iya, betul. Dan saya juga tidak mendapatkannya dari federasi, enggak. Iya. Saya adalah channel sendiri, ya kan? Channel dari luar angkasa. Itu dia. Oke, so dengan sekarang sudah ada, dengan Kevin Dix, sudah ada 15 pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Eropa ya. Saya tahu netizen kita gak suka dengan yang namanya pemain naturalisasi, tapi teman-teman kadang-kadang kita juga salah ngomong. Karena memang para pemain keturunan kita ini memang menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Jadi kalian juga jangan sensitif. Kalau ada yang mengatakan pemain naturalisasi tahu-tahu dihujat, kadang-kadang kita juga salah omong, nggak masalah. Yang penting kita tidak menjelekkan mereka. Betul. Kita tidak anti mereka dan kita tidak merendahkan mereka. Ya, kadang-kadang kita juga salah ngomong. Jadi bro, sudah ada total sekarang 15. belum dengan Elkan Beget. Elkan Beget kan nggak dipanggil nih. Dan Maklok sudah nggak dipanggil lagi. Ada 15. Anda yang sering nonton timnas langsung di stadion. Kalau saya kan cuma penonton dari layar kaca, ya kan? Karena saya memang nggak suka dengan keramaian, bro. Iya, betul. Saya tipe orang yang fokus begitu. Ya. Enggak, memang saya gak suka dengan keramaian. Maka itu acara apa yang saya pernah datang? Yang Anda dipanggil saya gak datang kan? Acara apa? Saya gak akan datang. Karena memang saya gak suka dengan yang keramaian itu. Ada kan orang yang seperti itu. Ada. Rame-rame gini gak suka lah. Saya mendingan apa di rumah santai, ngopi, makan, minum, tidur udah. Ya seperti itulah. Udah tua juga. Ya. Tapi jiwa masih muda, usianya tua. Oke, so anyway, saya karena ini sahabat saya, jadi agak sedikit bercanda lah. Oke lah. So oke bro, 15 pemain keturunan Indonesia. Anda kan nonton langsung nih di stadion live. Anda harus jujur, impact seperti apa yang mereka bawa dari segi permainan. Kan Anda juga nonton timnas sudah lama. Sekarang sudah ada pemain-pemain yang bermain di Eropa. Gini bro, jujur ya, saya tuh nonton timnas dan juga beberapa match Liga 1 memang lebih suka di stadion. Pertama bisa engage dan juga bisa nonton secara langsung. Yang kedua
saya mendapatkan tontonan lain selain pertandingan sepak bola, yaitu apa? Penontonnya sendiri. Dan sekarang itu penonton atau fans sepak bola, khususnya timnas, dia punya ultras dan juga La Grande yang selalu menyajikan koreo-koreo. Dan itu bikinnya nggak gampang bro, nggak simple bro. Itu butuh kolektivitas, butuh kerjasama dan segala macam. Dan semuanya dilakukan murni karena memang rasa cinta mereka terhadap sepak bola. Kita tahu BCS itu ada di PSS Sleman. Iya kan, luar biasa juga. Itu indah banget bro. Pasti di layar kaca juga cakep banget. Dan itu akan menjadi daya jual tersendiri di sebuah pertandingan sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dukungan supporter timnas Indonesia yang nantinya akan memenuhi stadion, otomatis secara magis dia akan mendapatkan suntikan motivasi pemain-pemain timnas kita. Meskipun kita tahu nanti lawan Jepang ini, Jepang bukan tim yang baru. Mereka pemain-pemainnya sudah banyak yang ditonton oleh ribuan juga udah banyak. Apalagi mereka bermainnya di Eropa juga banyak juga. Jadi meskipun mungkin ini bukan menjadi penghalang buat Jepang, tapi setidaknya kita berusaha untuk membuat lawan itu bergetar, melihat atau masuk ke dalam stadion. Itu dia. Ke lapangan. Dan otomatis saya nih, meskipun saya main sebagai saya main sepak bola juga bro. Betul saya tahu. Ya amatir. Kita kalau amatir ditonton bro, itu mainnya beda sekali bro. Semangatnya luar biasa. Apalagi ditonton sama keluarga. Iya, betul. Nah, ini keluarganya satu stadion, bro. Semua datang ya. GBK itu pasti betul. Full house. Full house dikabarkan. Full house. Iya kan? Dua match ini full house. Udah sold out sampai Arab. Lawan Jepang dan lawan Arab. Iya. Nah, Anda melihat impact-nya apa ke timnas kita dengan para pemain? Otomatis mereka akan punya fighting spirit yang tinggi. Iya. Mereka pasti akan merasa bermain di rumah itu akan jauh lebih nyaman. Iya kan? Dan mudah-mudahan ini sih yang nggak tahu ya, kita lawan China itu karena mungkin terlalu dibombardir dengan yang namanya harapan, ekspektasi, jadi hype-nya tinggi jadi banget. Overconfident juga bisa membahayakan. Nah mudah-mudahan dengan nanti 2 match ini minimal kita dapat poin bro. Poin, apalagi yang lawan Arab itu harus menurut saya realistisnya itu harus poin penuh. 3 poin. Sebelum lawan Arab kan kita harus lawan Jepang dulu. Betul. Nih, tanggal 15 November. Ini pertanyaan terakhir nih. Yang lagi rame nih di sosial media, perdebatannya gila-gilaan. Apa itu? Banyak yang menanyakan kepada saya, tapi saya belum buat kontennya. Nanti H-1 saya mau bikin, tungguin reviewnya. Tungguin. Perdebatannya seperti ini teman-teman. Dan bro, banyak yang mengatakan Indonesia harus tampil menyerang lawan Jepang. Wah. Banyak yang mengatakan, Iya. Mau main jelek, mau main bagus, yang penting 1 poin. Tapi banyak juga mengatakan, udahlah parkir pesawat aja. Yang penting dapat 1 poin. Rusak itu permainan Jepang. Iya kan? Anda, kalau menurut Anda, seperti apa? Kira-kira nanti seharusnya Indonesia bermain. Ini loh, kita semua berhak memberikan pendapat kita ya. Jadi jangan aneh-aneh nanti komentarnya. Menurut Anda seperti apa? Ini ya. Lawan Jepang lawan Jepang. Setiap orang berhak untuk yang namanya berekspektasi. Ya, punya rasa optimis yang bagus itu juga oke banget. Iya, dan itu diwajibkan. Tapi kalau buat saya selalu menjadi fans sepak bola yang optimis tapi tetap realistis. Ya, kalau untuk lawan Jepang ini, saya berharap Indonesia bisa mengejutkan. Apakah mengejutkannya itu menang? Saya rasa itu berat. Kalau bicara realistis, kita ada perbedaan nih dengan Jepang gitu. Tapi kalau konsep bermain yang nantinya saya harapkan, ini kacamata saya saya harapkan Sintayong ini core pemain-pemainnya ini core bertahan bro. Banyak didatangkan pemain-pemain untuk timnas Indonesia itu departemen pertahanannya harusnya kuat. Ya, kita sebut J.Itzes, Kevin Dix bahkan Mes Hilgers, Jordi Amat, Rizky Ridho. Rizky Ridho asli Indonesia. Tapi pemain-pemain itu lebih banyak bertahan. Bahkan sekelas Tom Haye, Nathan, Hapner, mereka punya naluri bertahan yang cukup kuat. Jadi saya lebih menyukai dengan tipe permainan pragmatis tapi efektif. Mau dibilangnya itu parkir bus atau apa, kita berkaca balik lagi kepada core departemen kita, apa ini yang lebih menjadi kekuatannya. Artinya kekuatan timnas kita itu sebetulnya di pertahanan. Bikin lawan untuk stres dulu, tapi kalau bisa pertahanannya itu jangan fokus di belakang bro, tapi dari tengah bro. Tengah udah main bertahan, rebut bola,
sesering mungkin, lakukan counter seefektif mungkin, setengah peluang kalau bisa langsung jadi gol. Iya, langsung gol. Iya. Dan yang paling penting adalah jangan gampang kebobolan. Di menit-menit awal bahkan di babak pertama jangan gampang kebobolan. Nah, harusnya kita dengan kedatangan Kevin Dix dan juga adanya Jay Itzes, meskipun Hilgers absen, kita masih punya Rizky Ridho. Ya, itu harusnya bisa menjadi kekuatan yang bisa kita andalkan, apalagi ya udah tidak tergantikan Martin Paes ya, yang cukup tangguh sejauh ini untuk timnas Indonesia. Tapi yang berbahaya adalah Jay Itzes. Ini permainannya kalau Jepang tahu, ini bakal dieksploitasi, bro. Gimana caranya supaya Jay Itzes ini kartu kuning? Karena udah kartu kuning 1. Benar ya. Kalau realistisnya dan yang paling masuk akal, harusnya Indonesia fokusnya di Arab. Untuk menang. Untuk menang. Untuk menangnya. Iya. Jangan sampai amit-amit, mudah-mudahan Bang J jangan sampai kartu kuning. Karena sayang nanti lawan Arabnya. Ya kalau dia absen. Betul. Karena Arab juga gak bisa diremehkan. Itu dia. Apalagi Arab kan pelatih baru, biasa bawa angin baru tuh. Itu dia. Ya kan? Bener. Jadi inilah yang saya suka dengan Ibnu ya. Tapi nggak tahu nih, analisa saya analisa saya aja. No. Sekarang saya bisa kasih Anda pemikiran saya. Pemikiran saya juga. Gimana kalau menurut Bung Bito? Sama seperti Anda, yaitu boleh bermain pragmatis, defend boleh, tapi jangan defend dekat kotak penalti. Iya, bahaya, bro. Karena kalau kita defend dekat kotak penalti, para pemain Jepang enak banget mainin bola. Jadi defendnya itu di tengah, kalau bisa rebut terus bola, ya kalau nggak bisa counter, buang aja bola, bikin mereka stres. Itu dulu, baru kemudian ya kita harapkan keberuntungan. Keberuntungan itu juga penting, bro. Faktor penting dalam sepak bola, iya kan? Setuju. Kita ada keberuntungan, kita mainnya benar, jangan ada satupun kesalahan. Ya, kemungkinan kita bisa mendapatkan poin. Tapi kalau bisa menang itu bonus. Karena kadang-kadang supporter kita juga sering marah, bro. Iya. Kenapa gak bisa menang? Lah, Jepang ini sudah tim langganan Piala Dunia, bos. Peringkat 15, bro. Nah itu, dan keunggulan Jepang 1. Kalau dari materi pemain, bro, menurut saya, sebetulnya gak beda jauh dengan kita. Pemain-pemain mereka bermain di Eropa, pemain-pemain kita mayoritas bermain di Eropa. Keunggulan mereka kekompakan. Kompak, karena memang sudah lama untuk mungkin bermain secara bersama. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, bro, menurut saya nih, tren menurunnya Jepang. Dari menang 7-0, 5-0, 2-0, 1-1. Waduh. Curiga nih, bro. Saya baru sadar. Kalau ini ilmu cocokologi, siapa tahu besok Indonesia bisa menang lawan Jepang. Wih, 1-0 aja. Ya, kita semua harapannya seperti itu. Tapi ini baru saya sadar loh. Nah, makanya itu saya trennya menurun, suka bro. Diskusi dengan orang-orang yang saya panggil di sini. Saya baru tahu, oh iya ya. Dia dari menang 7-0. Menang 7-0. Terus 5-0. 5-0 lawan siapa tuh, Arab ya? Lawan enggak, lawan Arab 2-0. Bahrain. Lawan Bahrain. Terus lawan Arab 2-0. Lawan Arab 2-0. Lawan Australia 1-1. Ya udah, kita tunggulah cocok logi ini ya. So anyway, kita akhiri di sini konten ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, seperti biasa, saya selalu meminta narasumber saya memberikan pesan kepada netizen kita. Plus 62 yang budiman dan bijak. Silakan. Jamilo, memberikan pesan Anda. Wah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih di Bola Bung Binder, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa viral ya, bisa jutaan, puluhan jutaan yang nonton. Jadilah supporter yang budiman, yang bijaksana. Kita sama-sama dukung terus sepak bola Indonesia. Saya yakin rasa cinta kalian itu gede banget terhadap sepak bola Indonesia. Bahkan mungkin lebih gede dari apapun itu. Kita hormati setiap hasil pertandingan yang ada. Kita boleh memberikan masukan, tapi tidak memberikan kebencian. Karena pada sejatinya sepak bola, pencinta sepak bola yang cerdas itu, dia tahu harus berbuat apa. Bukan tahu harus membahayakan siapa. Nah, itu dia, bahaya, bro. Ya, betul. Very good, very good. Thank you sudah meluangkan waktu. Sekarang kita tutup, tapi Anda harus mengikuti saya. Ini slogannya Triple B. Ikutin boleh ya. No hate. No hate. No politik. No politik. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you, brother. Siap.